dari tutorial 3 blok Neurobehavioral and Sensory System. Di sini kami akan memperlihatkan hasil dari festival gagasan kami, yaitu Mentari, Multi Otak, dan Memori Lansia hari ini. Read the signs and count the stars. Make a game of who we are. Clap along and spin around. Happy sounds are all we found. Seiring bertambahnya usia, seorang lansia secara alami akan mengalami penurunan fungsi kognitif, seperti penurunan daya ingat, konsentrasi, dan problem solving. Kondisi ini jika dibiarkan lebih lama akan mempengaruhi kemandirian dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah program edukasi berbasis games sebagai sarana intervensi non-farmakologis. Kegiatan Mentari dilaksanakan pada 6 Juni 2026 di Panti Sosial Tresna Werda Budi Pertiwi di Kota Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang lansia dari panti sosial tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait penurunan kognitif beserta faktor resikonya, penyebabnya, dan juga cara pencegahannya. Kami juga mengejarkan 3 permainan berupa tic-tac-toe, tandram, dan juga memory game untuk mengasah otak mereka yang kami tinggalkan di tempat tersebut agar dapat dimainkan di kemudian hari. Selain itu, dilakukan pula pretest dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta. Screening literatur dilakukan dengan menggunakan 5 database utama, yaitu PubMed, Science Direct, Scopus, Web of Science, dan juga EBSCOhost, yang digunakan untuk memperoleh berbagai literatur yang membahas tentang efektivitas program edukasi dan berbagai games sebagai intervensi non-farmakologis dalam meningkatkan kemampuan kognitif lansia. Proses seleksi studi dilakukan dengan mengikuti pedoman Prisma, sehingga diperoleh sebanyak 6 studi yang memenuhi kriteria inklusi. Seluruh studi yang terpilih kemudian kami analisis dengan menggunakan metode meta-analisis dengan bantuan perangkat lunak Revman 5.4.1. Kemudian untuk penilaian resiko bias, kami menggunakan instrumen Cochrane Risk of Bias 2.0. Hasil analisis disajikan dalam beberapa bentuk visualisasi, yaitu forest plot, funnel plot, risk of bias traffic light, dan juga summary visualization. Berdasarkan hasil pretest yang diikuti oleh 16 responden, didapatkan nilai rata-rata sekitar 5,63 dari 10. Lalu setelah dilaksanakan post-test, didapatkan hasil rata-rata sebesar 7,56, sehingga terdapat peningkatan sebesar 34,28%. Sesuai hasil atau results meta-analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mendapatkan bahwa intervensi yang kami inklusi di studi ini terbukti efektif. Dari inklusi kami ke permainan-permainan tabletop games seperti ambil cengkok tanggam atau sesimpel tic-tac-toe itu bisa memiliki efek yang baik dalam bentuk pencegahan cognitive impairment dari progresif menjadi jenis dari demensia dan yang lebih parahnya lagi. Nah, dari hasil pun tadi didapatkan nilai gabungan sekitar 2,22 yang dengan confidence interval antara 1,63 hingga 2,8, dan ini menandakan hasil yang sangat favoring ke experimental group. Ini juga menandakan bahwa dari Montreal Cognitive Assessment memiliki hasil yang positif. Selain itu, hasil analisis risiko bias untuk masing-masing studi juga menandakan bahwa mayoritas studi yang kami inklusi memiliki risiko bias yang rendah dan rata-rata memiliki warna hijau. Oleh karena itu, studi-studi yang kami inklusi dalam meta-analisis ini cocok untuk dilanjutkan di studi di sedepan. Walaupun begitu, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu mencakup pertama, terdapat dari tingkat heterogenitas yang relatif tinggi. Ini kemungkinan karena dalam forest plot yang sama, kami menginklusikan beberapa jenis intervensi berbeda, seperti ada yang tadi saya katakan tanggam, bahkan tic-tac-toe. Walaupun mereka semua sama, tabletop games, tapi mereka memiliki sistem yang relatif berbeda sehingga berdampak pada tingkat heterogenitas yang relatif tinggi. Kemudian kedua itu dari inklusi jurnal yang tidak begitu banyak. Ini karena kita spesifik ke bentuk tabletop games, kita mengeksklusi bentuk CBT bahkan bentuk non-pharmacological lainnya, sehingga memang inklusinya belum banyak, sehingga studi lebih lanjut bisa memperhatikan kedua hal ini. Dalam kegiatan ini, kami menargetkan sebanyak 10 peserta yang akan hadir. Target tersebut tercapai, bahkan melampaui, yaitu sebanyak 16 peserta lansia yang hadir.
Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme lansia untuk mengikuti edukasi pencegahan penurunan kognitif. Untuk menilai efektivitas edukasi, kami melaksanakan pretest dan posttest. Hasil pretest menunjukkan angka rata-rata sebesar 5,6 dari 10. Dan setelah dilakukan edukasi, angka rata-rata posttest menunjukkan hasil 7,5. Hal ini adanya peningkatan sebesar 34,3% secara relatif dan menunjukkan adanya perbaikan pemahaman peserta lansia. Distribusi pada nilai posttest juga menunjukkan lebih banyak peserta yang mencapai skor lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah yang lebih baik. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa edukasi ini memberikan dampak secara praktis kepada pengetahuan lansia. Kesimpulannya menunjukkan bahwa edukasi yang kami berikan telah secara efektif meningkatkan pengetahuan lansia terhadap pencegahan penurunan kognitif. Sebagai kesimpulan, penurunan kognitif pada lansia merupakan masalah kesehatan multifaktorial yang berdampak luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil meta-analisis yang telah kami lakukan, tabletop games ternyata terbukti mampu untuk menstimulasi berbagai domain kognitif secara simultan, mulai dari perhatian, memori, fungsi eksekutif, dan juga kecepatan pemrosesan informasi, serta mendukung interaksi sosial yang nantinya bersifat protektif terhadap kesehatan otak lansia. Selain itu, edukasi yang telah kami berikan dengan mengintegrasikan hasil meta-analisis yang telah kami buat ternyata terbukti mampu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan lansia terhadap penurunan kognitif dan praktik cara pencegahannya. Dengan demikian, kombinasi antara edukasi serta intervensi games yang tepat diharapkan dapat membantu menjaga kemampuan kognitif serta meningkatkan kualitas hidup di masa depan, khususnya untuk mendukung penuaan sehat di komunitas lansia. Terima kasih.